Apa perubahan apa yang sudah ada dilihat di Sulbar ini, Kak? Yang signifikan. Mobil dinas yang banyak. Wah. Akmal Malik. Pulang. Sulbar Tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Idrus Ipeng, tuan rumah OSPIK, orang Sulbar bicara. Dan orang Sulbar bicara ini merupakan rumah bagi seluruh masyarakat Sulbar untuk menyampaikan suara-suara sumbangnya, khususnya untuk yang suara marginal atau suara-suara rakyat yang tidak didengar. Di sini tempatnya hari ini, dan tentunya segelumit persoalan yang ada di Sulbar itu bukan tanpa solusi, dan solusinya akan selesai di OSPIK, orang Sulbar bicara. Akhirnya buat seluruh warga atau masyarakat Sulbar yang nantinya akan menyaksikan ini pasti akan penasaran bagaimana Sulbar dan bagaimana seperti apa Sulbar ke depannya. Saya sudah kedatangan salah satu tokoh. Iya. Tokoh ini merupakan tokoh, bisa dibilang tokoh sentral yang ada di Sulbar. Tokoh pejuang yang ada di Sulawesi Barat. Dan beliau juga merupakan ketua atau ketua Laskar Taji Barani. Nah, baru namanya saja didengar pasti penasaran kita siapa dia. Dan beliau juga merupakan anggota atau sekretaris dari Komite Aksi Perjuangan Pembentukan Sulawesi Barat atau biasa dikenal itu KAP Sulbar. Dan saya langsung saja arahkan ke sana. Selamat datang Bapak Naharudin. Selamat datang, Ipeng. Ya. Bagaimana Pak, sehat hari ini? Alhamdulillah. Iya, kayaknya luar biasa ini OS ini. Iya. Saya sangat merasa terhormat bisa diundang ke sini untuk menyampaikan mungkin semacam, ya mana tahu itu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, pokoknya di sini Pak ini, apalagi Anda ini adalah merupakan ya kalau disebut namanya tidak jauh-jauh dari hal-hal kontroversi mungkin ya. Dengan kritikan pedasnya, kalau beliau sudah berbicara itu orang semua pada nahar lagi. Ya, jadi temanya hari ini Kak, kita akan bicara tentang Sulbar mau kemana. Wah, itu ini menarik ini. Itu tantangan bagi saya itu. Iya. Ya, minimal sudah punya gambaran Sulbar ini mau kemana, apalagi Anda ini kalau bicara Sulbar sudah tidak diragukan lagi. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana awal mula kenapa kemudian bisa betul-betul memperjuangkan Sulbar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, Ipeng. Iya, terima telah kasih. diundang ke OSPIK ini. Ini sebuah kehormatan bagi saya. Karena ini baru pertama kali saya di podcast ini. Iya. Dan memang ini spesial untuk OS karena Anda kan lebih terkenal di grup WhatsApp OS itu. Dan memang inspirasinya podcast ini adalah ya kira-kira dari WhatsApp itu. Oke, di situ memang arena pertarungan ide dan gagasan dan argumen di situ gitu. Tapi percayalah bahwa di situ semua kita bersahabat, kita bersaudara gitu. Bahwa gagasan itu memang perlu dipertaruhkan itu. Perlu dipertengkarkan itu. Kalau istilahnya Rocky Gerung perlu dipertengkarkan. Iya. Kalau kembali ke topik tadi itu, Sulbar mau kemana? Itu luar biasa, itu panjang perjalanannya itu. Saya tahu bahwa Anda juga ini kan merupakan mantan aktivis juga ya. Iya, boleh dikatakan gitu. Iya. Bisa diceritakan dulu Kak bagaimana awalnya. Ya. Saya terus terang sejak mahasiswa itu sebenarnya sudah sifat kedaerahannya kita itu mahasiswa Mandar itu luar biasa. Lalu kemudian setelah selesai di perguruan tinggi D1 di IKIP dulu namanya. Itu lalu kemudian bergabung dengan tokoh-tokoh masyarakat Mandar di Makassar. Di forum Sipa Mandar.
Jadi ada forum namanya Forum Partisipasi Masyarakat Mandar, disingkat Forum Sipa Mandar. Disitulah semua berkumpul tokoh-tokoh masyarakat Mandar, ya, masyarakat Mandar yang ada di Makassar. Dan forum ini memberikan warna tersendiri bagi saya, karena saya lah yang paling muda di situ ketika itu. Pada saat itu di tengah-tengah tokoh-tokoh masyarakat Mandar yang lainnya itu. Jadi di situ saya gunakan kesempatan untuk banyak belajar. Tokoh muda yang mungkin darahnya selalu mendidih. Dididikan oleh suasana. Tapi itu tokoh-tokoh masyarakat Mandar ini sebenarnya itu menjadi inspirasi bagi kita, terutama bagi saya pribadi, karena keteguhannya, kejujurannya, patriotismenya mereka itu yang tanpa kenal lelah itu. Disitulah kemudian kita mengadopsi, kalangan muda ini mengadopsi itu semua. Salah satu diantaranya mengadopsi itu saya. Seorang Naharudin. Di situ ada Pak Husni Jamaluddin. Ada Prof. Ma'mun Hasanuddin, ada Pak Rahmat Hasanuddin, ada Prof. Darmawan, kemudian ada Ibu Rosmani Ahmad, ada bapaknya Sibli, ya, Kiai Sahabuddin, ya. Ada Haji Burahima, dan kesemuanya itu sisa satu yang masih hidup, sisa Pak Rahmat. Ya, semoga beliau itu disehatkan oleh Allah. Amin. Itu. Jadi mereka ini mewariskan nilai-nilai kejuangan kepada generasi kita semua di Mandar, di Makassar pada saat itu. Dan salah satu orang yang mengadopsi itu adalah saya. Itu yang saya bawa sampai sekarang. Nah, lalu kemudian mereka ini menggaungkan bagaimana kalau kita membentuk sebuah profesi. Saya seperti terhipnotis masuk di situ. Jadi awalnya itu belum ada pemekaran Sulawesi Barat, masih Sulsel pada saat itu. Masih Sulsel waktu itu. Jadi tahun 95 itu ada seminar di Campalagian, di Pesantren Al-Ikhlas, ya, 28 Februari tahun 95. Itu IPTEK masih pesantren. Di situ kita sudah bicarakan banyak hal, bagaimana agar kawasan ini bisa menjadi sebuah kawasan pertumbuhan ekonomi baru, ya, kawasan baru pertumbuhan ekonomi. Ya. Lalu kemudian dicari-cari formulasi seperti apa. Nah, lalu kita ketemu clue-nya itu. Kita tidak mungkin bisa membangun kawasan ini secara sustainable kalau kita masih di bawah naungan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat itu. Karena kita terus terang bargaining kita sangat rendah di Sulawesi Selatan. Sehingga kawasan ini tetap marginal. Oleh sebab itu kemudian kita berharap bahwa suatu saat nanti kita menjadi sebuah provinsi. Kawasan Abdeli Mandar ini mulai dari Paku sampai Suremana ini kita bisa menjadi satu provinsi. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah menjadi sebuah provinsi. Ini yang kemudian kita mendasari mengapa kita berjuang. Karena kita berharap seluruh rakyat yang ada di kawasan Paku sampai Suremana ini yang sekarang disebut Sulawesi Barat itu menjadi makmur dalam keadilan. Itu cita-cita kita. Cita-citanya. Makmur dalam keadilan. Tapi saya masih penasaran sebenarnya, Kak. Kenapa kemudian namanya Sulawesi Barat? Kenapa bukan Mandar saja? Nah, itu kayaknya kita ini pintar juga ini luar biasa nih. Ini kayaknya akan menjadi perdebatan panjang lagi buat seluruh pemirsa. Ya, itu terus terang pernah memang digaungkan oleh salah seorang tokoh Mandar itu namanya Muiz Mandra dengan Saiful Sindrang. Ya, terutama Saiful Sindrang mengatakan bahwa mestinya ini kawasan Paku sampai Suremana ini menjadi sebuah provinsi namanya Provinsi Mandar. Tapi kita lalu kemudian berpikir bahwa rata-rata ya, hampir semua tokoh-tokoh yang tadi saya sebut itu adalah orang nasionalis semua. Nasionalis semua. Kita khawatir jangan sampai diterjemahkan orang bahwa profesi ini akan menjadi profesi yang sektarian, ya, profesi yang anti terhadap etnis lain. Jadi akhirnya kemudian kita ngambil posisi yang warnanya lebih nasionalisme. Pulaunya disebutkan, kemudian berada di sebelah mana. Akhirnya kita sebut Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi. Inspirasinya itu Sulbar itu, Kak. Maksudnya namanya ini kenapa padahal kalau mau dilihat dari Kabupaten Polman, Majene, Mamuju sampai di Pasangkayu ini, kalau disingkat ini SMMM
mungkin ya. Ya, tapi kan memang kalau kita lihat dari sisi peta geografisnya kita, Pulau Sulawesi itu seperti huruf K. Kita berada di punggung Pulau Sulawesi di sebelah barat, itu yang membentang hampir 700 kilo, 685 kilo dari Paku sampai Suremana, itu kita punya panjang pantai. Itu berada di sebelah barat Provinsi Sulawesi Barat, makanya kita disebut Provinsi Sulawesi Barat. Itu. Karena kan sudah ada Provinsi Sulawesi Tengah, ya, Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Kemudian Sulawesi Selatan ini dulu itu masih berbatasan dengan Sulawesi Tengah, ya, sepertiga wilayah Sulawesi Selatan itu di bagian barat ini kita lepaskan. Gitu. Itulah kemudian menjadi nama itu kemudian menjadi kesepakatan kita semua. Gitu. Pak Saiful Sidran juga pada waktu itu juga sudah memaklumi bahwa kita memang orang Mandar itu memang orang nasionalis itu, nasionalis. Jadi saya terlepas dari soal nama ini, menurut saya bukan lagi hal yang harus diperbincangkan secara serius. Ya itu sudah final itu, Sulawesi Barat itu sudah final itu. Meskipun juga sampai sekarang juga masih ada yang menghendaki itu. Iya, masih tapi ada yang lebih penting yang kita lebih pikirkan ketimbang dengan sekedar nama. Iya. Ya. Kalau apa sih arti sebuah nama ya, kata Shakespeare itu. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar nama, yaitu bagaimana Sulawesi Barat ini mencapai cita-cita perjuangannya, gitu. Yaitu makmur dalam keadilan itu. Kemudian kita tidak menghendaki adanya resistensi ya untuk mencapai cita-cita itu. Sebelum masuk ke Sulbar, mau dibawa kemana Kak? Melihat Sulbar hari ini dibanding dulu itu apa harus ya? tarik napas dulu itu. Nampaknya agak berat ini karena harus menarik panjang napasnya. Kalau terus terang ya, estimasi kita ya, terutama saya pribadi, apa yang kami pikirkan ketika Sulawesi Barat itu baru umur 18 tahun ini dengan kondisi yang ada sekarang itu bumi dan langit. Ya. Bumi dan langit. Kita berharap pada saat kita membentuk Sulawesi Barat ini, kita berharap bahwa suatu saat nanti ya, paling tidak dalam 10 tahun pertama, Sulawesi Barat itu sudah memiliki minimal setengah warga Sulawesi Barat ini sudah berada sudah mencapai cita-cita kita, makmur dalam keadilan. Tapi ini kok ketidakadilan berada di mana-mana gitu. Jadi seolah-olah kita memindahkan ketidakadilan baru dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat itu. Di mana letak ketidakadilan yang kira-kira ini yang mesti mengganggu seorang Naharudin ini? Banyak. Di antaranya itu Sulawesi Barat sekarang ini kan masih berada pada urutan terendah dari sisi pertumbuhan ekonomi, stunting dan kemiskinan. Kita masih berada pengangguran, tentu ini bukan harapan kita sebenarnya. Ini tantangan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu mestinya sebenarnya siapapun menjadi gubernur itu, baik yang definitif maupun yang pejabat itu, mestinya mengenali dengan baik apa cita-cita perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Karena beda Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu diperjuangkan, bukan hadiah dari pemerintah pusat. Itu berarti ada cita-citanya. Nah, mestinya sebenarnya siapapun yang menjadi gubernur di situ, termasuk gubernur definitif maupun penjabat itu, mesti tanya dulu. Cari tahu dulu apa cita-citanya provinsi ini, kawasan ini mau dibentuk. Lalu kemudian setelah ditahu bahwa cita-citanya seperti tadi saya katakan itu makmur dalam keadilan, dalam kondisi seperti ini apa yang paling pertama mesti dilakukan? Jadi artinya apa? Yang saya mau katakan, setiap pemimpin di Sulawesi Barat itu mesti mengenali apa yang mesti dilakukan di Sulawesi Barat. Jangan salam sambung semua gitu. Kan jadinya repot kalau misalnya katakanlah analoginya kepala yang gatal tapi kaki yang digaruk gitu kan. Itu salah sambung, buang waktu, buang uang, gitu, buang tenaga. Sulbar yang rugi. Sementara di tengah-tengah rakyatnya kita itu yang masih ada yang makan cuma sekali sehari gitu. Itu yang kemudian yang saya katakan mengapa saat ini jauh dari apa yang kami harapkan. Saya sebenarnya sangat kadang merasa terganggu juga biasa dengan dengan banyaknya, kalau
kan biasa kalau berkomentar Ya, di ya. di media Ya. itu kan banyak yang saya membaca beberapa netizen itu ada yang pro dan ada memang yang kontra. Ya. Yang itu realita. Itu biasa lah. Biasa. Itu biasa dalam demokrasi. Tapi kalau saya melihat kalau mungkin dari sekian banyak komentar Anda, memang komentar Anda ini lebih banyak yang tidak bagusnya. Iya, sebenarnya melihat Sulbar. Tidak bagus bagi orang tertentu. Ya. Ya. Tapi bagi orang yang memang memiliki nuraninya masih ada di dalam hatinya itu, bahwa Sulawesi Barat ini kita mau antar untuk mencapai tujuannya dengan kondisi seperti sekarang ini yang penuh kritikan-kritikan, penuh masih terlalu banyak PR yang mesti diselesaikan. Iya. Ya wajar kalau saya misalnya mengkritik apa PR itu, kenapa tidak dilakukan. Ya. Kalaupun misalnya dilakukan kapan selesainya gitu. Nah, kan wajar. Tapi kalau misalnya sekedar menghabiskan uang, menghabiskan waktu, menggugurkan kewajiban, ini kemudian angka kemiskinan tetap tinggi, pengangguran tetap tinggi, stunting tetap tinggi. Itu kan jadinya menjadi apa ya? Menjadi kita semua jadi tanda tanya itu. Apa lalu kemudian dikerja? Terutama dari leadernya ini kan. Perubahan itu mesti dimulai dari leader. Oke. 18 tahun Sulbar terbentuk. Apa perubahan apa yang sudah ada dilihat di Sulbar ini, Kak? Mobil yang dinas signifikan. Mobil dinas yang banyak. Wah, ini bisa jadi timeline nanti. Ada mobil dinas yang banyak di Sulbar. Angka kemiskinan sedikit, ya. Angka kemiskinan semakin banyak, mobil dinas juga banyak. Waduh, ini sangat timpang sekali ini ya. Iya, tapi memang kalau misalnya mobil dinas itu banyak, lalu kemudian kesejahteraan ikut meningkat, ya, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena kan memang mobil dinas itu dibutuhkan untuk kemudian melayani masyarakat. Itulah salah satu hakikat mengapa Sulawesi Barat terbentuk. Ya. Karena waktu di Sulawesi Selatan itu, Gubernur Sulawesi Selatan itu cuma satu kali datang ke Mamuju setiap 5 tahun, hanya pada saat pelatihan saja. Atau mau mengumpulkan suara-suara pada saat itu. Ya, itu. Jadi, tapi lalu kemudian setelah terbentuk provinsi ini, ya kita tentu berharap bahwa kemiskinan itu menjadi turun, ya, angkatan kerja menjadi bertambah. Ya, lapangan kerja menjadi bertambah, kemudian angka stunting, angka prevalensi stunting itu bisa jadi turun. Itu sebenarnya harapan-harapan kita. Sebenarnya mudah, instrumennya mudah. Instrumennya mudah. Di tengah keterbatasan yang dimiliki Sulbar ini, Kak, apa kira-kira yang membuat Anda bisa bahwa optimis Sulbar ini bisa melakukan sesuatu dengan segala keterbatasan yang dimiliki? Ganti lidernya. Ganti lidernya, Ya, yang saat ini ya? Ya. Pokoknya ganti lidernya. Aduh, wah, saya tahu bahwa Anda juga pernah bersiteru dengan seorang penjabat sekarang ya? Pernah, itu gimana ceritanya itu, Kak? Sebenarnya itu waktu itu kalimat pertama saya ke PJ waktu itu bahwa saya mau mengklarifikasi. Ya. Jadi judulnya itu klarifikasi. Klarifikasi atas apa yang dia sampaikan di media, di forum itu, ya, di dalam rapat paripurna dewan itu, dan apa yang dia tayangkan. Itu. Tapi klarifikasi yang saya sampaikan itu, ya saya tidak tahu apakah diterima dengan baik atau tidak. Ya jelas itu mengundang kontroversi. Iya, sangat kontroversi pada saat itu. Dan sempat viral itu sebenarnya. Viral, Kak, viral itu ada di mana-mana dan banyak yang beranggapan ini tendensius ini. Kalau tendensius sih secara pribadi tidak. Tidak. Ya. Murni karena ya karena kepentingan Sulbar. Karena melihat bahwa Anda ini sekarang seorang PJ. Iya. Berarti artinya begini, yang saya kritik itu bukan pribadinya, yang saya kritik itu adalah kebijakannya, ya, jabatannya. Ya mungkin yang mestinya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tapi nyatanya tidak. Itu yang saya kritik. Kalau pribadi Pak Akmal saya tidak ada masalah secara pribadi. Tidak ada masalah. Tidak ada. Kalau ketemu ini ya kita tos-tosan aja gitu. Gitu. Tapi kalau dia salah mengambil kebijakan dalam kapasitas sebagai pelaksana penjabat gubernur di provinsi yang pernah kami lahirkan, ya mohon maaf, tentu kami tidak akan menutup mata soal itu.
Iya. Anda akan Iya, tentu menjadi memberikan benteng saran. terdepan untuk Kita memberikan saran lah, Saran. karena untuk apa lalu kemudian profesi ini diperjuangkan kalau kita tidak mampu merawatnya? Ya. Dan tentu kita berharap semua orang, ya, semua orang yang memang memiliki kepedulian terhadap Sulawesi Barat ini, tentu pikirannya akan sama. Bagaimana merawat Sulawesi Barat ini? sebelum terpilih nanti gubernur hasil pemilu Kak di 2024 nanti. Kan akan ada lagi pergantian PJ. Ini harapannya seperti apa kira-kira ini terhadap calon PJ ini dengan tema yang ada hari ini, Sulbar mau kemana ini, ya minimal ada yang bisa diselesaikan untuk calon PJ ini. Ini tidak menjadi PR lagi untuk Ya tadi saya sampaikan itu Kenapa? yang pertama tadi itu ganti leadernya ya. Ganti leadernya? Ya, ganti leadernya. Mengapa ganti? Mesti ada alasannya kan? Ya. Karena leader itu mesti mengenali apa yang paling mendesak, apa yang paling dibutuhkan, apa yang paling segera harus dilaksanakan, diselesaikan di Sulawesi Barat ini. Leader mesti tahu itu. Siapapun leader yang tidak tahu itu tentu akan kami protes. Pasti salah sambung kalau tidak. Apakah Anda juga masuk dalam pengusulan 3 nama ini ke Enggak. DPR? Yang kami lakukan itu Barisan Pemuda Sulawesi Barat itu. Ini saya akan masuk ke situ Kak. Apakah seorang Naharudin menjadi bagian dari situ atau tidak ini? Barisan Pemuda Pembela Sulbar di mana saya komandannya. Jadi Barisan Pemuda Pembela Sulbar ini lahir pada tanggal 19 Januari 2001. Apa tadi? Barisan Pemuda Pembela Sulbar. Pemuda Pembela Sulbar. Iya, di mana saya komandannya. Oh ya. Barisan Pemuda Pembela Sulawesi Barat ini itu dikasih gelar IPA Sutau Tajibarani, Laskar IPA Sutau Tajibarani. Laskar IPA Sutau Tajibarani. IPA Sutau Tajibarani. Nah, itu telah membuat pernyataan sikap ke DPR kemarin, ke Ketua DPR berikut ke 8 fraksi. Ya. Bahwa menolak dengan tegas perpanjangan masa kerja Akmal Malik sebagai penjabat gubernur. Jadi dalam surat itu tidak mendukung siapa, ya, tapi menolak. Ya. Tentu bahwa penolakan ini pasti berdasar Kak, bukan berarti. Iya, tentu itu sejumlah alasan, terlalu banyak alasan untuk menolak. Tapi kalau saya katakan seumpamanya Kak bahwa di posisi pejabat sekarang ini ada beberapa terobosan yang akan dilakukan. Terobosan apa Ya, tuh? Kalau boleh tahu supaya bisa dari beberapa pemberitaan ini. Mungkin nanti bisa ditampilkan di sini ya. Terobosan ditampilkan di sini katanya PJ akan melakukan ini. PJ akan melakukan ini. Bagaimana melihat itu? Oh, dia lupa bahwa dia PJ, ya, bukan definitif. Dia penjabat. Kalau dia definitif, dia masa kerjanya 5 tahun, program kerjanya itu ada di RPJMD. Ya. Apa yang memungkinkan bisa dilakukan selama 5 tahun itu harus tertuang dalam RPJMD kalau dia definitif. Tapi karena dia PJ cuma 1 tahun, mestinya dia hanya mengkawal, bukan RPJMD dikawal, tapi RPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKP ya, Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah itu Pak ABM tinggalkan, ini sudah ada itu barang itu, sisa dilanjutkan. Dan itu sudah dikaji, itu sudah menjadi peraturan gubernur kalau saya tidak salah. Ya bukan peraturan gubernur ya, Perda kalau saya tidak salah. Dan itu kemudian mestinya PJ itu hanya melanjutkan itu, memastikan bahwa sistem pemerintahan ini berjalan dengan baik, kedisiplinan berjalan dengan baik, pemanfaatan anggaran sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada. Tapi nyatanya tidak, berpikirnya jangka panjang. Seharusnya Kak. Seharusnya itu dia melakukan sesuatu apa yang bisa selesai dalam 1 tahun itu. Ya. Jangan lalu kemudian membuat program yang panjang, lalu kemudian menjadi alasan untuk menjadi PJ kedua kalinya. Ya. Itu kan pernah muncul di media itu, ya. Disampaikan oleh, kalau saya tidak salah, orang dekatnya lah, ya. Bahwa masih banyak pekerjaan yang belum selesai, makanya dibutuh waktu perpanjangan.
itu sebenarnya cuma akal-akalan aja itu. Dianggap sebagai sebuah Iya, akal-akalan. saya anggap sebagai sebuah akal-akalan. Mengapa? Karena PJ ini masa jabatannya cuma 1 tahun, lalu kemudian membuat program yang jangka panjang, 5-10 tahun. Ya. Nah, pasti kan tidak selesai. Lalu kemudian dia berpikir bahwa itu karena masih ada pekerjaan belum selesai, harus diperpanjang. Itu bukan. Tapi apakah gagasan besar dari tokoh pejuang yang ada ini tidak pernah disampaikan sebelumnya? Sudah. Pada awal Pak Akmal ini menginjakkan kaki di Sulawesi Barat itu, kami sudah menyampaikan, kami dari komunitas Wajah Sulawesi Barat itu menyampaikan 11 pesan moral Oh ya. kepada Pak Akmal. 11 pesan moral itu diantaranya itu jangan bikin gaduh di sini. Itu inti dari 11 pesan moral itu untuk memastikan mekanisme dan penyelenggaraan pemerintahan ini berada pada rel yang benar. Ya. Ya. Tapi lalu kemudian makin ke sini kemudian makin banyak masalah yang timbul, makin kontroversi. DDP bagaimana melihatnya, Kak? Waduh, panjang persoalannya itu. Ya. Data desa presisi ini sebenarnya sudah data desa presisi ini sudah menjadi perbincangan hangat di WAOS juga. Karena ini tentu berkaitan ini Sulbar mau kemana ini akan ada pada hari ini dan PJ selanjutnya dan data desa presisi ini sebenarnya menurut penilaian saya, ya, penilaian kami itu mengeksploitasi kemiskinan. Ya. Mengapa mengeksploitasi kemiskinan? Mengapa saya katakan mengeksploitasi kemiskinan? Yang didata itu adalah masyarakat desa yang pada umumnya miskin, ya berada pada garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan. Bahkan mereka ada yang makan cuma sekali sehari. Ya. Lalu kemudian mereka didata, pendata ini dibekali dengan anggaran yang begitu mahal. Ya, anggaran begitu mahal. Ini kan sama halnya mengeksploitasi kemiskinan. Mendata orang-orang yang miskin, kemudian pendata ini dibekali dengan sejumlah fasilitas, ya, dengan anggaran yang sangat besar. Iya. Itu mengeksploitasi kemiskinan. Bukan data yang dibutuhkan masyarakat. Coba kalau misalnya itu anggaran DDP itu yang begitu besar itu digunakan untuk misalnya menjadi bantuan stimulus, ya, belikan misalnya mesin-mesin produksi bagi masyarakat, lalu kemudian dibantu, dikontrol oleh pemerintah desa, ya. Mulai dari keripik pisang itu sampai keripik ubi itu sudah bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Dan uang itu kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat yang tadinya cuma makan sekali sehari bisa makan 2 kali sehari. Iya. Itu yang dibutuhkan, bukan data yang dibutuhkan. Kalau haus, Kak, bisa minum dulu nanti ini supaya lebih fresh lagi. Boleh. Bisa diminum dulu. Okay. Ya. Seharusnya beliau ini minumnya kopi di sini karena kita tahu bahwa ya, bismillah. Di tengah keterbatasan Sulbar hari ini tentu ada berbagai potensi yang dimiliki, Kak. Potensi seperti apa? Banyak. Yang dilihat ini yang bisa banyak, ya. Banyak ini kan masih terukur, ya. Iya. Salah satu di antaranya itu kita punya wilayah provinsi Sulawesi Barat itu 62% itu laut. Ya. Kita memiliki potensi ikan tuna yang sangat besar. Di provinsi Sulawesi ini, ada 4 spot fishing tuna. 2 di antaranya ada di Sulawesi Barat. Dan ini dari stok yang ada, yang bisa terbaca dengan satelit, itu baru 3,4% yang diangkat. Yang bisa diangkat oleh petani. Nelayan, ya. Itu berarti masih kita memiliki potensi sampai 94, taruhlah misalnya 94,6% kita punya masih potensi. Ini yang sebenarnya belum terangkat, yang belum terkelola dengan baik potensi tuna, dan kita tahu tuna itu harganya memang sangat luar biasa. Saya sebenarnya bingung dengan Sulbar ini, Kak, karena selalu penyebab inflasi itu salah satu penyumbangnya itu ikan. Padahal di tengah kondisi Sulbar dengan luas wilayah laut itu kenapa itu yang ikan? salah urus, ya. Salah urus. Iya. Salah kebijakan. Atau ini salah mestinya urus. Sebenarnya itu yang tadi saya katakan bahwa seorang leader ini mesti mengenali hal-hal apa yang paling mendesak.
Yang paling penting, paling mendesak, yang harus segera dilakukan. Di antaranya tadi itu inflasi. Penyebab inflasi itu adalah ikan. Kita punya panjang pantai itu 670 km. Kok inflasinya penyebabnya ikan, pemantiknya ikan? Itu coba bayangkan ya. Andai kata saja itu misalnya Pemprov itu daripada DDP ini yang dibiayai begitu banyak, mending dibelikan itu kapal-kapal apa kalau di Majak ini dibilang body itu yang cuma 5 gross ton itu, 5 sampai 10 gross ton itu dibelikan, itu digunakan untuk menangkap ikan. Ini inflasi bisa ditekan. Bisa ditekan. Bisa ditekan. Karena salah satu pemicunya itu adalah ikan. Berikut selain ikan juga pemicu kedua itu adalah beras. Sementara kita surplus beras. Ini salah urus. Mestinya logikanya karena kita surplus beras, tidak menjadi penyebab inflasi itu beras di Sulawesi Barat. Itu. Ya, menjadi lebih menarik. Memang kalau pembicaraan soal Sulbar ini sangat dengan berbagai masalahnya itu berat memang. Dan 18 tahun ini mungkin masih terbilang kalau ibaratkan seorang manusia ini masih sangat remaja sekali nih Kak. Tapi betul itu sangat remaja. Tapi berapa waktu yang dibutuhkan untuk merubah sesuatu? Iya. Artinya usia itu kalau menurut saya tidak mesti menjadi rujukan. Ya, tidak mesti menjadi rujukan. Karena misalnya untuk mengenali daerah ini tidak perlu waktu sampai 18 tahun. Ya. Untuk mengenal daerah ini ya. Karena begitu dia kenal, ketika leadernya itu orangnya cerdas, dia pasti sudah begitu mengenal, data itu ada, mesti langsung ditahu apa yang mesti segera dilakukan. Nah itu aja sudah. Berarti leader sebelumnya ini, kalau bicara leader ini, bagaimana melihatnya ini Kak? Ini memang di leader sebelumnya itu ya, yang definitif ya. Ya. Itu kan memang mereka punya beberapa skala prioritas. Seperti Pak Aas itu skala prioritasnya itu adalah infrastruktur. Melengkapi kantor-kantor. Ya, waktu itu memang kita cuma masih kontrak-kontrakan. Ya, artinya masih melakukan pembenahan untuk. Ya, pembenahan. Dan itu pembangunan fisik itu sebenarnya itu jauh lebih mudah daripada pembangunan mental. Jadi tapi apapun itu yang jelas kita Pak Anwar kita salutlah. Dia sudah bisa membuat kantor definitif waktu itu ya, tapi kemudian Allah berkehendak lain, diambil kembali itu kantor. Kemudian kantor-kantor lainnya juga itu sudah nyaris lengkap lah. Gitu. Itu jadi Pak Anwar itu fokus dia membenahi infrastruktur karena waktunya memang masanya memang dibutuh infrastruktur waktu itu, bandara, pelabuhan ya, itu memang dibutuh waktu itu. Lalu kemudian ke ABM ini lebih pikirannya ke ABM itu kalau saya baca dan saya diskusi selama ini, dia menganggap bahwa masyarakat miskin itu lebih banyak di pedesaan. Ya. Jadi tidak mesti membangun infrastruktur di kota ya. Yang dia bangun itu jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan produksi ya, kemudian membantu ini petani-petani yang ada di desa itu. Jadi masing-masing leader itu punya penilaian masing-masing itu dan punya prioritas masing-masing. Itu karena itu definitif. Dan itu janji-janji politiknya ketika dia kampanye yang mesti tertuang di dalam RPJMD. Itu yang mesti dia realisasikan itu. Nah, tergantung calonnya. Calon leader kemarin itu kalau dia misalnya melihat potensi yang memungkinkan untuk dia menang, apa yang mesti dia janjikan kepada masyarakat. Ya dijanjilah misalnya infrastruktur kalau Pak Anwar ya, tembus kemana, ya kemudian lalu menang, dan itu betul-betul direalisasikan. ABM juga begitu, pandangannya lain, kemiskinan itu ada di desa-desa, lalu kemudian desa-desa itu butuh bantuan dari pemerintah provinsi gitu. Sesuai dengan kewenangannya tentunya ya. Gitu. Ya, tentu kalau bicara soal Sulbar ini bagaimana melihat sumber daya yang ada ini Kak, sumber daya manusianya. Dengan kalau kita sandingkan dengan potensi yang dimiliki Sulbar untuk mengelola kesiapan sumber daya manusianya ini Sulbar bagaimana Kak? Kalau sumber daya manusia ini kita tidak kurang sebenarnya ya. Terutama dari sisi
terutama dari sisi nelayan kita itu lumayan bagus lah. Di mana-mana itu kalau misalnya kita ke Kendari, kita ketemunya itu nelayan mandar. Ya. Kalau kita ke Gorontalo ketemunya nelayan mandar. Kalau kita ke Manado ketemunya nelayan mandar. Kalau kita ke Palu itu nelayan mandar semua. Cuma mereka itu ke sana karena di sini tidak terakomodir kepentingannya, keahliannya gitu. Jadi tenaga-tenaga terampil itu sebagian lebih itu banyak ke luar daerah. Lain, ya, ke daerah Oh lain. ya. Tapi kalau tadi dikatakan Kak bahwa potensi Sulbar ini ada di ikan, selain ikan apa lagi Kak yang bisa kira-kira kalau dikombin dengan berbagai potensi yang dimiliki dan sumber daya yang dimiliki, ini Sulbar bisa jauh mungkin mengalahkan provinsi tetangga ada Makassar dan Palu itu Kak? Ya, Sulawesi Barat ini memiliki sejumlah potensi yang ada ya. Iya. Ya selain tadi itu sumber daya laut ya, sumber daya ikannya yang begitu melimpah, yang 96% yang belum diangkat, yang belum dimanfaatkan. Potensi hutan juga masih sangat besar. Kita punya hutan itu 1 juta lebih hektar, ya, 1 juta hektar lebih. Itu jarang ada provinsi yang memiliki Luas hutan. seluas 1 juta hektar itu. Kemudian tambang kita memiliki bangan, dan satu lagi kita memiliki, ini baru saja ditemukan ini unsur tanah jarang. Itu unsur tanah jarang itu jauh lebih mahal daripada uranium ya, yang menjadi bahan baku atom itu ya. Sumber tanah jarang ini memang butuh teknologi tinggi. Di sini kita belum memiliki kemampuan untuk itu. Jadi sumber daya manusia untuk kemudian bagaimana raw material itu dalam bentuk unsur tanah jarang itu menjadi sebuah produk yang final, itu yang kemudian belum kita miliki karena itu high technology, super high technology. Tapi kalau misalnya SDM hanya untuk menjalankan pemerintahan ini cukup sebenarnya kalau itu diarahkan dengan baik. Kalau itu leadernya bagus, itu saya pikir cukup lah. Itu pejabat-pejabat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat itu jangan dianggap bodoh-bodoh semua, ada juga yang pintar. Ya saya kira pejabatnya cuma tahu beli mobil dinas Nah, yang mewah-mewah begitu. Kepala dinas itu ya, kepala bidang itu banyak yang bagus-bagus itu, yang masih memiliki integritas yang bagus itu. Dan kemudian mereka bisa bekerja dengan baik. Cuman kadang-kadang yang bagus itu justru tidak dioptimalkan peran-peranannya gitu, sehingga mereka juga jadi sudahlah, kita tidak dihargai profesi kita, tidak dihargai keahlian kita. Akhirnya itu sudah stagnan. Iya. Gitu. Memang tim kreatif memang sangat cocok sekali ini karena mengundang tokoh ini yang ya kira-kira kalau nyeletup itu bisa langsung goyang ini Sulbar. Tapi Kak, ini kan sebentar lagi IKN akan pindah. Sebagai daerah yang punya posisi strategis berada di Alki-2 ini, bagaimana melihatnya Kak? Seperti apa Sulbar yang harus dilakukan? Ya pertama Sulbar ini dalam artian masyarakatnya ini ya, terutama kalau misalnya ditanya saya secara pribadi apa yang mesti segera dilakukan, pertama mengganti leadernya, supaya mereka ini leader baru ini kita berharap agar dia mengenali apa yang paling dibutuhkan Sulawesi Barat. Di antaranya yang paling dibutuhkan itu selain membenahi masyarakatnya yang miskin, juga membenahi persiapan-persiapan kita menghadapi IKN. Kalau misalnya betul-betul itu IKN betul-betul pindah, itu. Salah satu di antaranya yang mesti kita benahi itu adalah di antaranya itu soal pangan. Di Kalimantan itu pangan apapun kita bawa ke sana itu habis. Karena mereka ini konsen di batu baranya gitu. Itu Allah Maha Kuasa. Nyaris tidak ada perkebunan sayur di sana, nyaris tidak ada sawah, semuanya batu dan semuanya itu dolar. Tapi kan dolar ini nanti bisa dimakan setelah ditukar dengan rupiah dan kemudian ditukar dengan beras, itu baru bisa dimakan. Tapi bagi Sulawesi Barat itu nyaris tidak punya bahan tambang seperti banyaknya di Kalimantan, tapi dia memiliki sumber pangan itu. Sumber pangan yang artinya sumber pangan Sulbar ini sudah siap untuk menopang IKN kira-kira? Belum. Ya. Kecuali hanya beras saja yang kemarin kita masih surplus ya. Tapi yang lain-lain itu ya seperti misalnya sayur itu masih dari Malino, dari Enrekan itu.
Itu. Ya, ini luar biasa sekali ini karena saya tahu bahwa saya baru tahu ternyata beliau ini juga bisa memberikan gagasan yang luar biasa, tidak hanya sekedar mengkritik. Iya, sebagai yang profesi saya juga sehari-harinya biasa berhadapan dan biasa kontek-kontekan dengan beliau. Konsep apa kira-kira ini yang digagas Kak untuk bisa menyiapkan Sulbar ini Kak? Menyiapkan Sulbar menjadi untuk sumber daya manusianya sendiri supaya bisa bersaing mungkin dengan daerah-daerah lain. Ya, yang lebih penting sebenarnya ini benahi dulu stunting itu, karena kalau ini terus-menerus berlanjut itu akan ada lost generation itu. Ya. Ya, ini sangat bahaya bagi Sulawesi Barat. Itu ancaman bagi Sulawesi Barat. Jangan dipandang remeh ini stunting. Ya. Ya, itu satu. Yang kedua, fasilitasi semua mahasiswa yang berprestasi. Pemerintah provinsi bisa turun tangan, jangan melihatnya begitu saja itu yang berprestasi. Ya. Karena mereka ini ketika tidak terfasilitasi, katakanlah mereka memiliki IQ yang tinggi, ya, potensi akademik yang besar, tapi tidak memiliki kemampuan secara finansial, itu mereka terlantar di jalanan, dalam pengertian dia mati di jalan. Ya. Ini mestinya pemerintah ini turun tangan, pemerintah provinsi turun tangan. Apalagi misalnya katakanlah di tingkat SMA itu kan SMA, SMK itu kan sudah kewenangannya provinsi. Mestinya dia sudah bisa menginjeksi itu. Mana mahasiswa yang berprestasi, yang berprestasi dan tidak mampu misalnya. Ya. Atau misalnya tidak dibedakan, pokoknya berprestasi mau mampu atau tidak mampu, bantu itu. Kayaknya. Sembari juga yang belum berprestasi itu difasilitasi untuk bagaimana caranya dia bisa berprestasi. Ya. Itu beliau adalah calon gubernur 2024. Jangan itu. Tidak ya. Saya tidak ada pikiran ke situ. Tidak ya. Tapi bahwa memilih leader yang bisa mengenali daerah ini dengan baik, bisa menjadi pemimpin yang baik, yang membuat perencanaan dengan baik, itu kami akan menentukan sikap di situ. Itu. Jadi harapannya di situ. Mengapa? Karena semua perubahan itu tergantung leadernya. Lagi-lagi leader. Lagi-lagi leader. Jadi kalau di kami itu ya, di tentara itu, di militer itu, meskipun saya bukan militer, tapi saya banyak belajar ke orang-orang militer. Kalau komandan itu ragu-ragu, anak buah kacau balau. Ya. Kalau leader itu misalnya timplang mengambil keputusan, anak buah itu sembarang dia bikin. Iya. Nah, yang kita harapkan sekarang ini, yang kondisi seperti sekarang ini, leader kita tidak fokus ke satu arah, yang lain ini kemudian mencari arah yang lain, ya. Maksudnya yang anak buah ini mencari arah yang lain. Ada yang berpikir bagaimana sekedar menyelamatkan dirinya sendiri, dan seterusnya. Ya, tapi oke, tadi lagi-lagi soal pemimpin. Melihat kontroversi dari Sande Res sendiri bagaimana Kak? Sande Res sebenarnya itu dia begini ya. Niatnya sih bagus ya. Ya. Tapi kemudian implementasinya kemudian menimbulkan masalah. Oke. Ya. Masalah inilah kemudian kami harapkan itu bisa diselesaikan oleh yang menggagas festival Sande Res ke Kalimantan. Ya. Tapi bukankah itu sebuah kebanggaan untuk Sulbar bisa? Iya, siapa bilang itu Sande Res festival Sande itu tidak penting? Ya. Itu penting. Tapi bukan dia yang terpenting. Ya. Penting tapi bukan yang terpenting. Ya. Seperti apa itu Kak? Nah sekarang misalnya begini, itu saya selalu katakan bahwa di Sulbar ini ada sebagai daerah baru ya, yang masih berada dalam kategori tertinggal itu mesti ada skala prioritas. Nyaris tidak mungkin seluruh masalah yang ada di masyarakat itu bisa diangkat pada saat yang bersamaan. Betul. Nyaris tidak mungkin. Betul. Ya. Kita ini manusia punya keterbatasan ya. Nyaris tidak mungkin. Tapi di depan ini terbentang sejumlah masalah, terbentang perencanaan, sisa melihat yang mana yang paling
paling mendesak untuk segera dilakukan itu. Tapi bukankah seorang pemimpin yang terpilih itu akan tersandra dengan janji-janjinya, Kak, sehingga mungkin program-program yang ada itu ya skala prioritasnya tidak bisa. Makanya nanti itu kalau menurut saya, katakanlah misalnya calon gubernur itu yang definitif nantinya, calon gubernur yang definitif ini nantinya itu dia mesti mengenali apa yang memungkinkan bisa diselesaikan dalam 5 tahun itu, ya. Apa yang paling mungkin bisa dilakukan dalam 5 tahun itu. Ini kan kita sudah lihat ini, sudah tahu apa cita-citanya kan daerah ini terbentuk, Iya. ya, diperjuangkan makmur dalam keadilan, ya. Lalu kemudian dengan kondisi seperti sekarang ini untuk mengejar cita-cita itu apa yang paling segera dilakukan dalam 5 tahun ke depan ini sebagai gubernur definitif misalnya. Itu yang mesti dikenali dulu itu. Nah, kalau misalnya ada 100 masalah, ya mungkin disaring 1 sampai 100 misalnya. Ya. Lihatlah itu misalnya kalau uangnya hanya mencapai sampai kira-kira sampai 10 program saja, itu aja. Jangan kemana-mana dulu. Gitu. Coba kalau misalnya begini ya, potensi ikan tuna yang masih ada 96% ini, itu 90% ini sekitar 400.000 ton, Ya. ya, per tahun. Andai kata saja misalnya data desa presisi itu ya begitu mahal, Ya. yang konon kabarnya itu sampai 32,5 miliar untuk 100 desa, itu dibelikan misalnya kapal penangkap ikan yang modern, ya, armada dan penangkap ikan yang modern. Itu bisa dapat satu yang 60 ton misalnya. Itu digunakan untuk tangkap ikan itu. Itu daerah Sulawesi Barat itu akan menerima PAD yang sangat luar biasa. Nah, PAD yang besar ini bisa dimanfaatkan untuk bisa kita untuk bisa menambah memperbesar kapasitas fiskal kita, ya. Kemudian bisa menekan angka inflasi, karena angka inflasi itu kalau misalnya kita berprestasi menekan itu angka inflasi itu ada bonus dari Kementerian Keuangan, seperti hanya Sulawesi Barat kemarin kan, Seperti DID mungkin itu. seperti halnya kemarin ini Sulawesi Barat itu berhasil menekan angka inflasi di Sulawesi Barat itu terendah di Indonesia. Terendah di Indonesia, ya. Inflasi ini kan ketuanya TPID itu TPID ini kan ketuanya Sekda, Iya, Pak Sekda. secara eksekutif itu Sekda. Ketika beliau masuk 19 tahun 2019 itu kan sudah menjadi ketua tim TPID. Nah itu kan kemarin itu berhasil menurunkan, ya, rilis sampai dari terendah. Kemendagri juga Ya, begitu. terendah di seluruh Indonesia. Itu Indonesia. dapat bonus dana insentif daerah namanya. Dana insentif daerah dapat dari kementerian itu, Kementerian Keuangan itu. Ya. Jadi seandainya tadi itu DDP, dana anggaran DDP itu digunakan untuk misalnya membeli kapal penangkap ikan, ikannya bisa berlimpah ruah, lalu kemudian PAD dapat, inflasi bisa ditekan, kapasitas fiskal kita lebih besar pasti, dan kemudian yang jelas nelayan lebih sejahtera. Kenapa selalu Kak selalu memilih untuk di luar koridor pemerintah? Kenapa tidak mencoba untuk masuk ke dalam koridor pemerintah, atau minimal kan ada itu biasa staf ahli, tenaga ahli ke apakah? Kenapa tidak mencoba untuk menawarkan diri masuk ke situ, Kak? Saya tidak memiliki keahlian. Ya, oke. Ya. Nah, kalau begitu, Kak, aspirasi yang mungkin gagasan yang selama ini selalu disampaikan ini kan tentu disampaikan langsung juga kepada leadernya, pemimpinnya. Masalahnya ini apa, yang maukah menjalankan atau tidak mau memang ini? Ya, ini kalau mestinya sebenarnya sebagai seorang leader itu, ya, mestinya sebagai seorang leader itu semua yang ada di sekitarnya itu adalah telinga, ya. Meja yang ada di sini, pintu yang ada, mesti berfungsi sebagai telinga. Meskipun itu suara-suara kecil itu dari rakyat kecil misalnya, itu mesti didengar. Itu seorang leader itu. Seorang leader itu mestinya, ya analoginya meskipun daun itu yang jatuh, mesti leader tahu bahwa di sana ada daun jatuh. Oke. Analoginya begitu ya. Yeah. Lalu kemudian ya itu harapan kita bisa dapatkan leader seperti itu, ya, bisa mengetahui hal-hal yang paling penting, paling mendesak yang harus diselesaikan di Sulawesi Barat itu.
dengan sejumlah keterbatasan anggaran yang ada gitu. Jangan salah sambung semua itu. Ya. Jangan mobil yang dibiayai APBD lalu kemudian dibawa keluar itu. Gitu. Oke. Kayak ini podcast juga akan menjadi kontroversi. Oke, Kak. Mungkin saya mau challenge, mungkin bisa dijawab cepat. Saya mau challenge, dijawab cepat dan saya akan memberikan pertanyaan. 3 detik mungkin kalau jawabannya secepat itu Kak. Harus dijawab cepat. Akmal Malik. Pulang. Sulbar. Tertinggal. KAPP. Controller. SDM. Harus meningkat. Potensi. Dimanfaatkan dengan baik. Oke. Ya. Kayaknya kata kuncinya tadi ada di situ dan tentu harapan besar untuk keberlanjutan PJ nanti ini. Sampai situ Kak. Oke, makasih banyak. Tuan rumah orang Sulbar Bicara akan mengakhiri ini dan itu tadi saya sampaikan buat seluruh masyarakat OS. Tentunya kalau ada masukan atau saran kritikan tentang bagaimana Sulbar ke depannya bisa langsung mention ke channel kami dan akhirnya tuan rumah OS Sulbar, saya Idrus Ipeng, sampai bertemu di OS selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih Kak Nahar.